Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Novi Linata Dewi dari TK Bintang 9 Kabupaten Lamongan. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman tentang Merdeka Belajar. Dalam aksi nyata, topik Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar yang kita pelajari yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul topik Merdeka Belajar. Yang pertama, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, di sini kita mempelajari modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Guru membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, hendaknya adaptif terhadap perubahan yang ada. Sebagai seorang guru, harus memberikan pengalaman belajar yang berharga dan menyenangkan bagi murid, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Bapak dan Ibu guru hebat, ada 3 hal yang harus diketahui dalam mendidik dan mengajar. Yang pertama, yaitu mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid, dan kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasar kebudayaan bangsa, yaitu sesuai dengan asas Trikon. Yang pertama, kontinu. Yang kedua, konvergen. Yang ketiga, konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Yang ketiga, konsentris.
Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Yang ketiga, memunculkan kehendak. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelijensi dan bagian biologis murid. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidik hanyalah sebagai tuntunan, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Pendidik menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdapat pada Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan adalah suatu konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Trisentra Pendidikan terdiri dari 3 unsur pendidikan yang ketiganya harus sinergis untuk mencapai cita-cita pendidikan. Disebut harus sinergis karena ketiga unsur Trisentra Pendidikan sangatlah mempengaruhi satu sama lain. Ketiga lingkungan pendidikan sangat terkait dalam pendidikan seorang anak, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, atau pergerakan pemuda. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Sebagai pusat pendidikan, sekolah memiliki budaya sekolah yang sesuai dengan cita-cita pendidikan. Contoh budaya sekolah adalah budaya jujur, saling percaya, gotong royong, senang membaca, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, dan ramah tamah. Yang ketiga, pendidikan di lingkungan masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi pendidikan seorang anak. Dengan siapa ia bergaul, bagaimana pola pertemanannya, kegiatan apa yang dilakukannya dalam masyarakat, budaya yang berlaku di masyarakat, cara pandang, juga perilaku teman sepergaulannya. Juga, media massa mempengaruhi pendidikan seorang anak di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan trisentra pendidikan lainnya, karena jika tidak sesuai, lingkungan yang salah dapat mempengaruhi pengaruh buruk juga mendorong terjadinya penyimpangan. Sehingga, lingkungan masyarakat tempat seorang anak terjun harus diperhatikan.
agar anak tetap dapat terdidik dengan baik dan mengembangkan kemampuan sosial yang sangat penting bagi masa depannya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah menyimak video di atas, mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk mengisi form umpan balik aksi nyata Merdeka Belajar pada link berikut. Bisa juga menulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.